Fase ketiga pada kerangka ini adalah memahami dan memantau dampak yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu pemetaan sebab akibat dan penentuan indikator perubahan. Pemetaan sebab akibat dilakukan untuk mengidentifikasi dampak berantai yang dapat terjadi apabila sanitasi perkotaan terpapar oleh kenaikan muka air laut dan lonjakan badai yang meningkat. Pada kegiatan ini, peserta diminta untuk memilih satu atau dua area prioritas hotspot yang telah ditentukan pada fase kedua, serta melakukan diskusi tentang rangkaian dampak aktual dan dampak potensial yang terjadi pada rantai sanitasi. Peserta dapat menggunakan contoh di workshop tool 3 seperti yang terlampir di sebelah kanan untuk mengilustrasikan bagaimana rantai sebab akibat dapat dibuat. Dalam langkah ini, peserta diminta untuk memaparkan dampak yang dapat teridentifikasi beserta akar penyebabnya, alternatif media yang dapat digunakan fasilitator untuk memfasilitasi diskusi adalah dengan menggunakan post-it atau flip chart seperti terlampir pada foto-foto berikut. Luaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya peta sebab akibat dari dampak dan risiko utama dari kenaikan permukaan air laut terhadap sanitasi. Kegiatan terakhir pada fase ketiga adalah menentukan indikator perubahan yang dapat diamati di setiap titik dampak yang telah diidentifikasi dalam kegiatan pemetaan sebab akibat. Dalam langkah ini, fasilitator dan peserta menentukan indikator untuk mengetahui waktu yang tepat untuk bertindak jika situasinya sudah melewati ambang batas tertentu. Peserta akan diminta untuk membuat indikator perubahan, ambang batas yang memungkinkan untuk dilakukan aksi, pihak yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, dan kepada siapa pihak tersebut melaporkan informasi. Workshop table 3 yang dapat dilihat di bagian kanan bawah dapat digunakan untuk menjawab tujuan kegiatan ini. Sebagai contoh di Suva Fiji, peserta mengidentifikasi bahwa stasiun pompa adalah area yang menjadi perhatian khusus di dalam pemetaan hotspot. Dari kegiatan pemetaan sebab akibat, peserta menekankan bahwa air hujan dan air laut yang masuk dapat menyebabkan pengaratan atau korosi di bagian besi dari stasiun pompa dan akan menyebabkan air limbah meluap dari saluran pembuangan. Dalam contoh ini, peserta mengidentifikasi beberapa indikator yang dapat digunakan untuk memantau dampak, seperti laju aliran di pompa, tingkat salinitas dalam air limbah, keluhan pelanggan, waktu operasional pompa, dan catatan klinis dari pusat kesehatan. Luaran dari langkah ini adalah tabel indikator perubahan. Pada akhir fase ketiga, fasilitator dan peserta telah menghasilkan peta sebab akibat serta tabel indikator perubahan yang dapat menjadi acuan peserta untuk bertindak.